Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Panggimane kali Karmedia. Nggih, monggo. Menika badhe Mas tentang kejawen. Nggih, monggo Mas. Nggih. Nggih disambungkan kali Kanjeng Nabi. Ada bisa Mas, bisa. Nggih. Tentang akhir zaman. Nggih. Tanda-tandanya sudah terbaca sekarang. Nggih. Anak yang berani sama orang tua. Ada orang tua menggauli anaknya. Banyak. Anak sampai membunuh orang tua. Nggih. Udah ada. Monggo menika Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada pandangan YouTube dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Atau nuwun. Nih, sebetulnya saya juga prihatin Mas ya. Prihatin dengan kejadian di saat ini. Atau mungkin alamnya yang mungkin mulai bosan itu, atau mungkin Allahnya yang murka, atau mungkin orangnya, akhlaknya sudah hancur, akhlaknya yang sudah hancur gitu. Ya, yang seharusnya seperti kita ini mempunyai orang tua yang wajib kita hormati, wajib kita sembah, wajib kita sungkem kepada beliau, gitu. Apalagi ini hari-hari, apalagi sekarang ini bulannya bulan suci Ramadan yang mendekati dengan bulan yang penuh hikmah, bulan Syawal, itu. Sebentar lagi juga Lebaran, itu. Yang seharusnya anak ini harusnya yang sungkem, mencium kaki, mencium lutut orang tuanya, tapi kejadian sebaliknya, kan begitu. Dan mungkin atau anak ini tidak pernah diajari ilmu agama, atau tidak pernah dididik dengan baik, atau dulu cara membuatnya pun salah, kan gitu. Ternyata salah. Ini sangat berhubungan ya? Bisa Mas. Kalau misalnya begini, kita waktu berhubungan dengan istri tanpa berdoa, betul. Berarti iblis juga ikut, kan begitu? Iblis juga ikut serta. Kalau dengan berdoa, iblis kan tunggang langgang, lari tunggang langgang. Ya. Mendengar doanya saja, iblis sudah lari tunggang langgang, kan begitu. Kalau tanpa berdoa, iblis ikut serta. Setan ikut. Betul. Berarti anak tersebut campuran iblis. Bisa dikatakan seperti itu, Bang. Betul. Wis kasare ngono ae. Gitu. Berbahagialah bagi yang masih berkumpul dengan orang tuanya, dan berbahagialah yang masih dekat dengan orang tuanya, yang masih punya orang tuanya lengkap, itu. Apalagi, nah begini, kalau di zaman sekarang kan banyak Mas ya, ibu-ibu atau mbak-mbak ini yang menjadi TKW. Kerja. Betul Mas, betul. Kerja sebagai tenaga kerja di luar negeri, mencari nafkah, betul. Karena beliau ini kalau ke luar negeri Mas ya, dengan mungkin ya alasan satu ekonomi, kedua mungkin karena ditinggalkan suami. Betul. Ya itu Mas, ditinggalkan suami itu. Jalan satu-satunya untuk menghidupi keluarga ya keluar negeri, yang merantau. Merantau ini juga bukan tujuan Mas sebetulnya. Ya tujuannya hanya untuk membahagiakan keluarganya, dan nanti kalau sudah mungkin udah punya modal, udah berhenti kembali ke tanah air dan membuat usaha begitu.
seharusnya. Mungkin yang kebanyakan begitu. Nah, tapi juga yang kita dengar dan kita lihat itu yang saat ini yang sangat memprihatinkan. Ada seorang anak membunuh orang tuanya, membunuh seorang ibu. Ini seorang ibu, Mas. Itu, Mas. Yang sangat menyayat hati itu. Seorang ibu yang pulang dari negeri orang, kerja di negeri orang, dari Hong Kong memang. Ingin lebaran bersama keluarga, tapi yang didapat justru kematian. Tapi kematian ini kalau bukan kematian yang wajar, yang wajar bukan, tapi justru dihabisi oleh putranya sendiri, darah daging sendiri. Hanya gara-gara minta uang, kan begitu, akhirnya minta uang. Dan ini mudah-mudahan kejadian yang terakhir, kejadian yang terakhir yang saya lihat dan yang saya dengar ini. Gimana ya? Padahal Rasulullah sudah memberitahu, sudah mengisahkan, dan juga sudah mengatakan bahwa hormatilah ibumu, itu sampai 3 kali, sampai 3 kali, Mas. 3 kali. Dan ini tetap sebetulnya seperti video-video yang sebelumnya, saya juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada sedulur semuanya, pada adik-adik, terutama bagi penggemar Sekar Media, terutama sedulur Sekar Media. Nah ini, Mas, Sekar Media, hormatilah orang tua, khususnya ibu. Sebenarnya ibu dan bapak sama saja, karena mereka, tanpa mereka kita ada. Betul, tanpa mereka kita ini nggak ada. Ini, nah, makanya kita selalu mengingatkan. Nah, dan inilah Sekar Media ini sebetulnya hanya untuk itu, selalu mengingatkan dan mengingatkan. Nah, mengingatkan dan mengingatkan kepada sedulur semuanya supaya menghormati orang tua, menyayangi orang tua, mumpung orang tua itu masih ada. Nah, itu, Mas. Intinya kan kita bikin senang aja ya. Begini. Orang tua kan. Membuat senang. Ya, membuat senang. Dan kita jangan sampai menyakiti orang tua dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun itu. Nggak ada dalih, begitu. Betul, nggak ada, Mas, nggak ada. Karena orang tua ini walaupun salah pun kita tetap, iya betul, Mas, itu. Walaupun lah kita pangkatnya apapun, Mas. Betul, Mas. Walaupun pangkat kita di jenderal, presiden lah, betul, presiden, tetap sungkem kepada orang tua. Tanpa orang tua kita ini apa itu? Itu, Mas, bukan apa-apa. Dan apabila kita menyakiti orang tua, menyakiti ibu, hidup kita tidak tenang. Dan tidak pernah tentram. Ya, wis. Contohnya ndi, Mas? Ora enak wong sing nglareni wong tuwek, sing nyakiti wong tuwek. Uripe iso tenang, ora enak. Nah, ora enak, Mas. Nah, sengsara yang ada. Pasti, itu pasti sengsara. Di mana hidupnya pasti sengsara. Walaupun dia berilmu. Betul. Padahal begini. Kalau zaman sekarang ini banyak tempat pengajian, musola, masjid, setiap RT ada musola, bahkan double, Mas. Satu RT ini udah double. Bahkan sudah lebih dari 1 dan itu. Majelis taklim. Nah, pengajian ini seperti tiap hari di daerah kita ini. Bahkan kiai-kiainya yang didatangkan dari jauh semua. Nah, dari jauh semua. Kok masih ada? Apakah kupingnya budek? Ya. Apa kupingnya budek?
apa ndablek wis nemen Mas, nemen. Selalu jengkel Mas ya, jengkel. Akhlaknya sudah terbalik. Nah, ini akhlaknya udah terbalik. Padahal sudah jelas pesannya Rasulullah seperti itu. Suruh kita ini disuruh menghormati ibu. Nah, ibu. Dia ngomong surga itu di bawah kaki ibu. Nah, artinya kita ini kalau ingin enak, hidup kita ini tenang, hidup kita ini tentram, kita disuruh menghormati ibunya. Kalau kita ini menghormati ibu kita kan senang. Nah, ibu kita senang dengan kesenangan hatinya orang tua kita, otomatis orang tua kita ini mendoakan yang baik, Mas. Nah, yang baik. Dan juga Allah pun juga masih mendengarkan doanya seorang ibu tadi. Ya, ibunya asli Mas, asli itu pasti itu nyata itu Mas, nyata. Tapi kalau berani dengan orang tua, menyakiti orang tua, bahkan sampai menghabisi nyawa orang tuanya sendiri, Allah memandali. Bagaimana nasibnya nanti? Hancur Mas, udah hancur. Walaupun kehidupannya akan datang pasti dia nggak enak ya? Pasti nggak bisa tenang Mas, nggak bisa tenang hidupnya. Misalnya Mas ya, misalnya suatu saat anak ini menjadi orang kaya gitu. Sugih beda ngomong. Uripe yo ora iso tenang. Oh iya. Aku tahu biyen dia tahu ngarani ibuku, tahu mateni ibuku. Nah, wis uripe enggak tenang. Terguncang. Terguncang. Bisa sholat sampai sugih gendeng. Kebanyakan tenang. Nah, itu Mas. Ora sampai sugih, ora suwi gendeng. Wis iku. Nah, terus wong gendeng kan ngono Mas. Iya. Nah, itu. Nah, azab pasti datang. Baik lambat atau cepat, itu pasti datang. Tidak usah menunggu di akhirat. Di dunia pun terjadi. Kontan Mas. Kontan. Kenapa ini Mas? Walaupun orang tua ini kita ibaratkan Al-Quran yang sudah tua. Nah, Al-Quran sudah tua. Maksud saya begini, Al-Quran tua, Al-Quran wis lawas, wis kadang wis bolong-bolong, ya bolong-bolong. Diwaca angel, nggak jelas diwaca Mas, diwaca angel. Kalau dilihat aja juga kita bagaimana ya? Udah kusam, warnanya udah kusam, dibaca udah sulit, nggak enak. Artinya begini, orang tua ini kadang kalau berbicara juga nggak mengenakan. Ya, tapi apapun alasannya, tetap kita menghargai. Nggak ada alasan ya? Tidak ada alasan Mas, tidak ada alasan. Apapun alasannya, kalau kita menyakiti orang tua, sengsara kita. Nah, sengsara. Betul. Neraka jahanam. Jangankan surga, mencium baunya pun nggak sampai Mas. Ngambu itu rasa orang raiso, apalagi melihat surga kan begitu. Nggak sampai melihat, mencium baunya pun tidak akan pernah. Itu. Ini yang kita prihatinkan, makanya dan kita untuk sekarang media ini selalu mengingatkan pada sedulur-sedulur semuanya, kita ini semuanya ini apa? Orang tua kita lah yang wajib kita muliakan. Karena orang tua kita ini adalah Gusti Allah katon, itu kan salah katon. Gak usah sing ada-ada. Ziarah ke depan orang tua kita, sungkem orang tua kita, mumpung masih ada kan gitu. Jadi seenak malah dipakai ini, waduh ya apa ini? Ini zamannya Mas ya. Memang kan Nabi memang pernah dahulu. Ya, pernah. Akhir zaman ada kejadian seperti itu. Kejadian ini memang sudah ada. Beliau sudah melihat kejadian seperti ini. Udah bisa melihat Mas, bermacam-macam, betul.
Waskito mas, waskito, merusak Triwinara kan gitu. Contoh, Borobudur, Rasulullah pun juga pernah melihat, begitu. Di sejarahnya ada. Nanti dari kapan-kapan kita ulas itu soal yang seperti itu. Nah, ini yang kita bahas soal yang sekarang ini, yang akhlak manusia, akhlak seorang anak ini yang hancur-hancuran bisa ini. Seperti ini. Nggak patut ditiru. Ya, nggak patut ditiru mas, nggak pantas ini mas, nggak pantas. Dan tidak sepantasnya sebagai orang Jawa, gitu, atau orang Timur berbuat seperti itu kepada orang tua. Apapun alasan tidak bisa mas. Apalagi orang yang beragama. Apalagi orang yang mengerti agama. Mengerti agama ini justru gimana ya? Dengan orang tua takut mas. Orang tak takut. Nah ini. Dan ini seharusnya tata keramanya nggak sampai ke situ. Mungkin dan hilang. Syarat sopan santunnya hilang. Syarat takutnya hilang. Malu. Putus semua itu mas. Syarat malunya juga putus, sudah putus semua. Jadi yang ada cuma nafsu. Nafsunya iblis mas. Ya. Nafsunya iblis. Bukan setan lagi. Bukan setan lagi, udah semuanya udah dipakai semuanya itu. Nanti kalian kurungu setanmu yo malah ngene, nesu setannya misalkan. Wah, ya pelakon. Setannya ki kuru, kena fitnah terus. Ya aku rata lapo. Ya aku rata lapo kena fitnah meneh. Wis kuru meneh wis. Sebenarnya kalau zaman sekarang ini setan sudah nggak berbuat apa-apa. Udah bisa berbuat, udah wujud. Nah, wujudnya yaitu ya manusia yang nggak punya akhlak tadi, berani dengan orang tuanya, bisa berani membunuh orang tuanya, itulah setannya, gitu. Nah ini untuk saudara semuanya, jangan sampai kita seperti itu. Marilah kita hormati orang tua kita sembah orang tua kita senangkan hati orang tua kita sayangi orang tua kita. Mumpung masih ada, mumpung belum masih menunggu kita, kan gitu mas. Percuma kalau kita bisa agama, bisa mengaji ini itu, bisa dalil, utek ingat ngelontok, dari sepani karo wong tuane, kan mas. Ora dadi apa-apa. Percuma. Sedangkan, nah sedangkan ini tiap tahun masih bisa mengunjungi orang keluarganya, mengunjungi anaknya, walaupun beliau ini kerja di luar negeri. Bayangkan, Mbak, tiap tahun masih bisa Lebaran berkumpul dengan keluarganya. Ini. Bagaimana kalau yang tidak pernah dikunjungi oleh orang tuanya? Wah, kasihan. 4 tahun, 2 tahun sekali. Nah itu. Kadang itu nongso mas, nongso. Saya mau sama cowok dia ya, tak wacana aku dewi. Tak wacana aku dewi. Kalau mau cowok aku dewi kan enggak ngomongin uang kan udah ya, enggak ngomongin uang. Jadi aku ini juga menunggu, juga ikut mendoakan kapan ya bisa hari Lebaran bisa berkumpul dengan orang tua kita, yang begitu. Kapan ya aku iso ngumpul karo ibuku di bulan suci, di bulan Lebaran, di Idul Fitri. Nah ini tidak pernah ada kesempatan, belum ada, mungkin cara yang memisahkan. Betul mas. Padahal jaraknya Jawa dan Kalimantan itu saja. Tapi Kalimantan yang di ujung utara, berbatasan di kota Tarakan sana mas. Ya itu. Cuma hati ini juga kangen mas ya, kangen. Sapa sih ora kangen karo wong tuane kan ngono. Kangen kadang. Nah seperti ini. Kalau setiap mendengar takbir, orang takbiran itu mas, kangen sekali mas, kangen sekali sama orang tua itu kangen sekali.
Itu bagi anak yang punya kasih sayang, Pak. Betul, yang punya kasih sayang sama orang tua, begitu. Jika sudah hatinya terlilit dengan nafsu, nggak mungkin ada ya. Nggak mungkin mas, itu nggak mungkin. Perasaan itu hilang, perasaan hilang. Sudah tertutup dengan nafsu itu. Perasaan sayang sama orang tua udah hilang. Welas asih tidak ada lagi. Bahkan kalau manusia seperti itu apapun dikorbankan, apapun bisa dihilangkan. Nah, bisa mengorbankan bahkan orang tuanya pun seperti itu, apalagi temannya bisa juga bisa menjadi sasaran kan begitu. Nah, jadi orang seperti itu nggak usah didekati, nggak usah digauli, begitu. Jauhi saja, karena itu bukan manusia, bukan sifatnya manusia, bukan seperti itu. Perwujudan iblis tadi, nggak betul mas. Iblis yang berwujud manusia, nah orang berwujud manusia, itu. Terus membo, udah nyata. Ini sudah nyata, yang pernah dikatakan Rasulullah seperti itu dulu nyata sekarang. Nah, nyata sekarang. Mungkin juga apa dunia wis tuwek ngono ya. Dunia wis tuwek. Mungkin sudah mendekati. Kita tidak tahu. Hanya kita mengira-ngira saja. Sudah nyata ya. Tapi tanda-tandanya kok seperti yang pernah dikatakan Rasulullah kan begitu. Nah, itu. Tapi untuk kita semuanya, janganlah sekali-sekali kita menyakiti orang tua kita, menyakiti hati orang tua kita, membuat sedih, terutama membuat sedih. Usahakan kita menyenangkan hati orang tua, ucapan terutama mas, itu ucapan. Memang tugas manusia itu cuma satu ya, ke orang tua. Betul. Nyenengin hati ini dong. Wong tuane dhewe orang jane apa to mas? Orang njaluk apa-apa mas. Duwe anak sing berbakti wis seneng mas. Wis seneng wis kono inten wis. Berbakti kepada kedua orang tua niku pun sahih. Betul. Wis misale wis penak uripe penak lali karo wong tuane. Wong tuane iki ora pernah, ora tahu. Kok duwe pikiran sing aneh kan ora. Ya mungkin si orang sempat pasti mendoakan. Kapan jo mau bocah-bocah mulai bocah-bocah ngindangi wong tuane kan ngono-ngono. Ngumpul. Enggak pernah doanya yang jelek, enggak pernah. Mungkin juga memang bukan jarang, memang enggak pernah ada. Orang pun mendoakan yang jelek, lah lapor cilik-cilik gede. Lah, ida wis. Daya kepekne wis. Mungkin juga seperti itu. Seperti yang terjadi seperti ini. Seandainya tahu dari dulu, ini bayi sih tidak dasi, itu air. Nah di situ mungkin anak ini mungkin tidak terutama didikan mas ya, jauh dari agama, apalagi sejak kecil sudah ditinggal orang tuanya. Merantau ke luar negeri sebagai TKW dari umur 1 sampai 3 bulan, itu sudah ditinggalkan. Tapi kan beliau tiap tahun selalu pulang dan membiayai kehidupannya, kan begitu. Kalau terjadi seperti ini, siapa yang disalahkan? Yaitu siapa yang disalahkan sekarang? Itu cuma usaha kita kan hanya ingin berbakti. Tapi kalau kita sebagai anak tak boleh walaupun orang tua kita seperti apapun orang tua kita benar mas, walaupun menurut kita salah perkataan orang tua kita tadi, tapi kanggone orang tua kita benar mas. Kanggone benar. Kanggone dia nggak cocok, ya cocok mas, cocok. Nah, itu mau yang pernah saya katakan tadi, orang tua itu kalau Al-Quran sing wis rusak. Nah, kalau rusaknya tipe aja ya angel. Ya itu aja angel. Padahal tapi bener. Al-Quran rusak, walaupun rusak diwaca angel, itu angel. Tapi dilangkai loh, malati.
Jadi orang tua kita ini seperti Al-Quran yang sudah rusak, yang sudah tua, diwoco angel, dilangkai malati. Nah ini bagaimana? Jadi junjung didelani dhuwur, didelani neng lemari ini dhuwur, disimpan neng dhuwur, supaya enggak kelangkahan, supaya kita enggak dosa, enggak kualat. Nah, seperti orang tua, jadi orang tua kita ini harus kita junjung tinggi supaya kita tidak melangkai. Kita ngomongnya pun juga berhati-hati. Itu Mas. Nah itu kita selalu mengingatkan pada sedulur-sedulur semuanya, marilah kita semua menghormati orang tua kita, menyayangi orang tua kita, dan orang tua kita ini selalu kita sembah, sungkem, dan kita hormati, kita buat senang hatinya, supaya kita mendapatkan doa yang baik dari orang tua kita, supaya kita selamat, baik selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mas. Itu penting, itu penting Mas. Yang penting itu Mas. Masalah kan ada yang mengatakan mikul dhuwur mendem jero. Nah, itu Mas. Pun terang-terang. Wis jelas akhirnya Mas, itu jelas. Mikul dhuwur, kita menjunjung tinggi nama orang tua. Jangan sampai orang tua kita ini nama tercemar, kan begitu, nama tercemar. Makanya kita mikul dhuwur mendem jero. Mendem jero adalah aibnya. Betul. Kalau ada keburukan orang tua kita, ya jangan disebarkan. Betul. Kita kubur, kita diamkan. Cuma kita yang tahu. Jangan sampai orang luar tahu aib yang di keluarga kita ini, kan begitu. Kita yang menutupi dengan kelakuan kita yang betul Mas. Kita katakan aja yang baik-baiknya, kita perlihatkan yang baik-baiknya saja. Jadi yang keburukan tadi tidak usah dikeluarkan, tidak usah disampaikan kepada orang lain, begitu. Itu namanya mendem jero, dan mikul dhuwur mendem jero tadi kita junjung tinggi, yaitu nama beliau, kita hormati, kita sungkem, kita buat senang hatinya. Nah itu Mas. Tidak bisa dipungkiri, soalnya gimana? Pelajaran di sekolah pun budi pekerti kan nggak ada. Zaman saat ini kalau betul Mas. Jadi kalau di pelajaran di sekolahan, sekolah umum maksudnya. Sekolahan umum ini nggak ada, kecuali di sekolah pesantren masih ada pelajaran, yaitu pelajaran akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah ada. Nanti akhlakul banin juga ada. Itu. Kalau di sekolah umum sekarang sudah hampir nggak ada. Nggak ada Mas. Sekarang begini. Budi pekerti sudah nggak ada. Kadang dengan gurunya ini memanggil jangan dari jauh-jauh. Halo bro. Nah, begini Mas. Memperhatikan kan? Nah, mentang-mentang udah kenal dengan gurunya, memanggil gurunya itu seperti teman, temannya sendiri, walaupun gurunya tadi masih muda, kan gitu. Nggak ada hormatnya sama sekali. Kalau zaman saya dulu, guru datang nggak berani memandang wajahnya, menunduk Mas. Iya. Menunduk, masih takut dengan guru. Itu kan sudah mencerminkan akhlak budi pekerti. Betul Mas, betul. Begini kan, kalau di zaman saya dulu kan guru ini masih banyak yang pakai sepeda ondel. Nah, sepeda ondel tasnya ada di belakang itu ya, di tali karet itu. Kadang datang kita sambut sepedanya saja. Ya. Nanti kita bawa ke parkiran. Nah, itu ada salaman itu. Kita salim itu. Sama-sama itu ke sekolah. Nggak ada Mas. Salim nggak ada. Nggak ada salim dengan gurunya. Guru datang ya, waduh, kayak guru bahasa anu datang, guru matematika teko, aduh wes. Kan sudah, waduh musuh datang. Aduh, bagaimana? Nanti kalau ada guru masuk ke kelas, pelajarannya yang paling nggak suka pelajaran matematika. Aduh wes, ngeluh wes ini. Nah itu justru seharusnya guru kita ini datang kita salami. Yang bawa ilmu soalnya. Karena begini, kalau di rumah orang tua kita adalah ya orang tua kedua orang kita tadi, ya guru kita. Nah, dan kalau di sekolahan
orang tua kita, ya guru-guru tadi, ibu guru, bapak guru, kecuali kepala sekolah, itulah orang tua kita yang mendidik kita. Jadi orang tua kita ini banyak, Mas. Kalau di sekolahan, guru dan ibu guru. Nah itu. Kalau di rumah, ya orang tua kita tadi. Nah ini kalau siang, orang tua kita ada di sekolahan. Kalau sudah di rumah, orang tua kita ya di rumah, kan begitu. Karena kita hormati mereka semua. Kita hormati semua. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau guru sejati orang tua. Ya? Orang tua kita. Nah, orang tua kita. Jadi kalau kita berani memang kuat. Kuat asli, Mas. Kuat asli, Mas. Karena begini, Mas. Orang-orang tua kita dulu, kadang-kadang kalau menangguti orang tuanya, oleh kualat orang tuane, dasi malik, koyo jabu mente. Nah, kadang ini diremehkan, Mas. Ya surah mungkin. Kayak kalau jabu mente mau melaku piye. Nah, kadang begitu. Diremehkan, Mas, diremehkan. Tapi yang terjadi seperti itulah, seperti itu. Di bawah seperti jauh mente kalau berani sama orang tua dasik wale. Maksudnya terbalik, hidupnya sengsara. Memang kalau mau aku piye ndase ning sor. Nah, justru itu sengsaranya. Aku lo angel. Nah, melakukan angel. Apa stroke bisa juga. Nanti setelah membunuh orang tuanya, setelah berani pada orang tuanya, stroke bisa juga terjadi. Bisa juga terjadi. Azab pasti datang. Azab itu pasti datang, dimanapun dan kapanpun. Tidak bisa 1 menit, 2 menit, 1 jam, 1 hari, 2 hari, Allah pasti menurunkan. Azab itu pasti datang, itu pasti, Mas. Nah, akan susah hidupnya sampai hari kiamat kalau tidak minta ampun.